Selamat sore Ibu, perkenalkan nama saya Karisma Agus Putri, NIM 208 dari golongan kelas FSMD. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan jawaban terkait 10 pertanyaan yang terdapat pada materi regulasi ekspresi gen. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, regulasi ekspresi gen dapat dilakukan pada berbagai tahap dalam aliran informasi gen dari DNA sampai menjadi protein. Sebutkan di tahap-tahap mana saja regulasi tersebut dapat dilakukan dan jelaskan. Jadi seperti yang kita tahu bahwa sel itu kan terbagi menjadi dua, yaitu ada prokariotik dan juga eukariotik. Nah, uh, saya akan menjelaskan terkait proses yang eukariotik terlebih dahulu. Di situ terdapat gambar yang menjelaskan ekspresi gen eukariotik yang dapat dikendalikan atau diregulasi pada beberapa tahap tertentu. Kita menuju ke tahap yang pertama, yaitu transcription control, di mana pada tahap ini tuh mengatur kapan dan seberapa sering sebuah gen itu ditranskripsikan. Kemudian kita lanjut ke tahap kedua, yaitu RNA Processing Control atau Control Processing mRNA, di mana mengatur bagaimana mRNA hasil transkripsi itu dipotong atau diproses. Kemudian masuk ke tahap ketiga, yaitu menentukan mRNA mana yang akan diekspor dari nukleus ke sitosol, atau prosesnya itu disebut kontrol lokalisasi dan transport RNA. Kemudian masuk ke proses yang nomor 4, yaitu mRNA degradation control, di mana secara selektif mendegradasi molekul mRNA tertentu, dan lanjut ke proses yang kelima, yaitu kontrol translasi atau translation control, di mana pada proses ini itu memilih mRNA mana yang akan ditranslasikan oleh ribosom. Kemudian lanjut ke step yang nomor 6, yaitu protein activity control, di mana secara selektif melakukan aktivasi atau mendeaktivasi protein setelah disintesis. Kemudian untuk proses regulasi ekspresi gen pada sel eukariotik ini memiliki kesamaan dengan proses regulasi ekspresi gen pada prokariotik, di mana regulasi utama ekspresi gennya itu adalah kontrol pada tahap inisiasi transkripsi. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini saya membuat bagian alir dari proses-proses tadi agar lebih mudah untuk diamati. Untuk pada prokariotik, aktivasi RNA polimerase pada sequence promoter ini dipengaruhi melalui interaksi sequence promoter dengan protein tertentu yang disebut dengan protein regulator. Nah, pengikatan protein regulator pada sequence promoter ini akan mempengaruhi pengenalan sequence tersebut oleh RNA polimerase yang dapat berupa represi dan atau atenuasi. Nah, jika pengaruhnya itu negatif, maka nantinya protein regulatornya akan disebut sebagai represor. Sedangkan jika pengaruhnya positif, protein regulatornya akan disebut sebagai aktivator. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 2, yaitu dalam hal aktivasi ekspresi gen, posisi dasar atau ground state dari gen prokariotik berbeda dengan gen eukariotik. Jelaskan mengenai hal ini. Jadi, transkripsi dalam sel-sel eukariotik ini dikendalikan melalui pengikatan protein-protein tertentu pada sequence regulator spesifik DNA. Nah, uh, untuk proses mendasar antara regulasi transkripsi prokariotik dan eukariotik ini ada perbedaan. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu yang prokariotik, regulasi transkripsi pada prokariotik. Nah, pada sel prokariotik ini, protein reseptor ini akan menduduki sequence operator sehingga transkripsi ini tidak dapat dimulai. Nah, dari gambar tersebut nantinya tampak bahwa pada sel-sel prokariotik, posisi dasar atau ground state pada gen itu adalah dalam kondisi on, artinya siap untuk ditranslasikan. Tetapi apabila ada protein reseptor yang menghalanginya, maka proses transkripsi juga akan terhambat. Kemudian untuk pada sel eukariotik, pengepakan DNA dengan nukleosom akan menghalangi terjadinya
transkripsi kecuali ada protein regulator lain. Nah, protein regulator lain ini nantinya akan mengekspos sekuens promotor dengan mengubah densitas atau posisi dari nukleosomnya atau nantinya dia akan mempermudah RNA polimerase untuk menduduki situs awal di transkripsi. Kemudian nantinya untuk untuk posisi dasar atau ground state-nya itu dalam keadaan off, yang artinya dia tidak siap ditranskripsikan. Justru protein regulator diperlukan untuk mengubah posisi on ini menjadi posisi off ini nantinya menjadi on, sehingga gen siap untuk ditranskripsikan. Kemudian kita masuk ke nomor 3. Dalam gen bakteri dikenal dengan sistem regulasi beberapa gen yang disebut operon. Jelaskan apa yang dimaksud operon, berikan beberapa contoh operon yang saudara ketahui, lalu jelaskan secara ringkas bagaimana pengaturan ekspresi gen pada masing-masing operan tersebut. Jadi di sini saya akan bahas terkait operan terlebih dahulu. Operon ini merupakan gen-gen yang mengelompok membentuk struktur. Gen-gen yang mengelompok menjadi operan ini umumnya akan mengkode beberapa protein yang diperlukan untuk fungsi yang saling berkoordinasi. Misalnya pada beberapa enzim yang diperlukan untuk biosintesis asam amino tertentu, atau beberapa enzim yang diperlukan bekerja bersama-sama dalam satu jalur metabolisme tertentu. Kemudian kita lanjut ke contoh operan dan pengaturan ekspresi gennya. Contohnya di sini yang pertama ada operan LAC. Operan LAC yang di mana operan LAC ini bertugas untuk menyandi enzim-enzim yang berperan dalam katabolisme laktosa. Nah, sistem operan LAC ini mula-mula dipelajari pada sel, contohnya pada E. coli. Enzim-enzim yang mengkode operan ini terdiri dari enzim-enzim yang diperlukan untuk katabolisme laktosa yang akan disintesis apabila di dalam medium tempat tumbuh bakteri itu terdapat laktosa. Jadi di sini laktosa ini berperan sebagai induktor sintesis dari enzim tersebut. Nah, apabila dalam medium itu tidak terdapat laktosa, maka ekspresi gen yang terdapat pada operan ini tidak dapat berlangsung, sehingga biosintesis enzim yang diperlukan dalam katabolisme laktosa ini akan terhambat. Kemudian terdapat 3 buah gen struktural yang akan menyandi protein, yaitu di sini ada LAC-Z, LAC-Y, dan LAC-A, dan sebuah sekuens pengendalinya yang di dalamnya itu terdapat gen regulator, yaitu gen LAC-I, dan ada satu buah bagian pengatur yang disebut dengan operator. Sekuens pengendali ini yang terdapat di luar sekuens gen struktural ini yang akan mengandung kode untuk ketiga enzim tersebut. Nah, di sini terdapat gambar terkait struktur operan LAC. Kemudian untuk prosesnya nantinya gen LAC-I ini akan mengkode protein reseptor untuk operan LAC. Kemudian gen LAC-Z akan mengkode enzim galaktosidase yang menghidrolisis laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Dan gen LAC-Y itu akan mengkode permease yang akan meningkatkan permeabilitas sel terhadap galaktosidase, dan gen LAC-A ini nantinya akan mengkode enzim transetilase. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika dalam pertumbuhannya itu tidak ada laktosa sebagai induktor, maka protein reseptor LAC yang dihasilkan sebagai ekspresi gen LAC ini akan berikatan dengan sekuens operator dan akan mencegah terjadinya proses transkripsi dari gen-gen struktural yang terdapat pada operan ini. Akibatnya, sintesis enzim-enzim yang berperan dalam katabolisme laktosa ini tidak bisa terjadi. Kemudian, di sini ada gambaran terkait bagaimana tadi proses reseptor berikatan dengan sekuens operator, dan nantinya jika tidak ada laktosa itu akan mencegah RNA polimerase mentranskripsi operon. Kemudian apabila ada laktosa sebagai
induktor. Nah, represor ini akan menjadi tidak aktif dan tidak dapat berikatan dengan sequence operator. Akibatnya, RNA polimerase dapat mengenali dan menduduki sequence promotor sehingga transkripsi gen-gen struktural yang terdapat pada operon ini dapat berlangsung dan ekspresi gen namun ekspresi operon LAC ini dapat terhambat apabila apabila di dalam medium ini terdapat glukosa resepsi katabolit yang terjadi karena rendahnya konsentrasi CAMP yang disebabkan oleh cukupnya kadar glukosa dalam medium. Jadi walaupun sudah terdapat laktosa sebagai induktor, jika di dalam medium itu terdapat glukosa atau kondisinya disebut resepsi katabolit, maka proses ekspresi operan LOG ini tetap dapat terhambat. Kemudian contoh yang kedua yaitu untuk operon TRP. Nah, pada operon TRP ini akan mengkode protein-protein yang berperan dalam biosintesis triptofan dan dan um, operon TRP ini memiliki peptida leader dan sebuah sequence attenuator yang memungkinkan terjadinya regulasi dengan kuantitas bertingkat atau graded regulation. Nah, uh, pada operon TRP ini kecepatan ekspresinya ditentukan oleh banyaknya triptofan di dalam selnya. Nah, apabila triptofan dalam konsentrasi cukup tinggi, maka ekspresi operon TRP ini akan dihambat sehingga biosintesis triptofan pun itu dapat terhambat atau prosesnya ini disebut dengan regulasi negatif. Sedangkan dengan adanya laktosa pada proses ini akan mengaktifkan ekspresi operon. Jadi laktosa ini berfungsi sebagai induktor dan prosesnya disebut sebagai regulasi positif. Kemudian kita masuk ke nomor 4. Pada sel bakteri dapat mengambil asam amino triptofan TRP dari lingkungan sekitarnya. Namun apabila lingkungannya kekurangan triptofan, maka sel bakteri tersebut dapat mensintesis triptofan di dalam selnya. TRP reseptor adalah regulator transkripsi yang dapat menutup atau shut off atau mencegah transkripsi gen yang mengkode enzim-enzim yang dibutuhkan untuk biosintesis triptofan. Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi pada regulasi operon triptofan dalam sel yang mengekspresikan bentuk mutan dari TRP reseptor yang pertama tidak dapat berikatan dengan DNA. Jadi, regulasi operon TRP ini merupakan reversible operon yang otomatis menyala atau on. Jadi, meskipun tidak berikatan dengan DNA, tetapi terdapat asam amino triptofan yang berfungsi sebagai koreseptor, maka akan terjadi triptofan kompleks korepresor atau represor yang mengikat bagian operator dan mencegah pengikatan RNA polimerase terhadap promotor sehingga akan mematikan operon menjadi gen off dan tidak terjadi proses transkripsi. Itu jika tidak dapat berikatan dengan DNA. Kemudian yang kedua, tidak dapat mengikat triptofan. Nah, jika operon TRP ini tidak dapat mengikat TRP atau triptofan, maka protein reseptor ini akan dilepaskan oleh operon sehingga memungkinkan transkripsi untuk dilanjutkan. Nah, ketika tidak dapat berikatan dengan triptofan, maka reseptor ini berada dalam konformasi yang tidak aktif dan tidak dapat mengikat daerah operator sehingga transkripsi ini tidak dapat dihambat oleh reseptor. Makanya ini dalam kondisi gen on. Nah, untuk yang ketiga itu berikatan dengan DNA walaupun tidak ada triptofan. Nah, jika operon TRP ini dapat berikatan dengan DNA walaupun tidak ada triptofan, maka proses transkripsi ini tidak dapat berlangsung atau gen off.
Kemudian, untuk pertanyaan yang kedua, apa yang akan terjadi pada skenario 1, 2, dan 3 apabila sel sebagai tambahan itu memproduksi protein TRP reseptor normal dari gen kedua yang normal? Nah, jika sel menghasilkan protein TRP reseptor normal dan gen kedua yang normal, maka reseptor ini akan berikatan ke operator dan memblok pelekatan RNA polimerase ke promoter sehingga mencegah proses transkripsi gen. Nah, kemudian protein reseptor spesifik ini akan mematikan operan triptofan melalui pengangkatan ke operator triptofan yang tidak berpengaruh terhadap operan-operan lain. Kemudian molekul triptofan ini akan berasosiasi dengan molekul reseptor triptofan yang kemudian akan berikatan dengan operan triptofan dan menghentikan produk enzim-enzim jalur triptofan. Dan kita masuk ke nomor 5, jelaskan peran cis-acting sequence dan trans-acting factors dalam regulasi ekspresi gen eukariotik. Jadi, cis-acting sequence ini adalah sequence promoter yang berada di arah 5 aksen dari situs awal atau start site transkrip yang merupakan bagian yang paling penting dalam proses inisiasi transkripsi. Disinilah dibentuk kompleks transkripsi. Jadi secara umum bagian ini disebut sebagai sequence promoter. Nah, dalam genom eukariotik terdapat beberapa sequence dikonversi uh, yang sangat dikonversi. Salah satunya itu adalah Tata Box. Nah, sequence ini terletak di arah 30 terletak di sekitar 30 ke arah upstream yaitu -30 dari situs awal transkripsi dan merupakan satu-satunya sequence yang mutlak yang ada dalam sequence promoter. Nah, sequence lain yang juga ditemukan dalam promoter ini sequence lain juga ditemukan namun tidak selalu ada yaitu sequence CCAAT yang disebut sebagai CAT box dan juga box GC. Nah, karena muatan ketiga sequence ini hanya mengekspresikan mRNA dalam jumlah yang sangat kecil, maka diperkirakan ketiganya ini merupakan sequence yang sangat penting dalam kompleks transkripsi eukariotik. Nah, di sini ada gambar sequence promoter dari gen contohnya yaitu gen thymidine kinase virus herpes simplex yang mengandung 3 elemen tadi itu yaitu ada upstream Tata box, kemudian yang diperlukan untuk proses transkripsi yaitu ada CCAT box dan 2 GC box. Kemudian kita lanjut ke trans-acting sequence di mana ini merupakan domain pertama yang dibutuhkan untuk berikatan dengan DNA dan domain pertama itu dibutuhkan untuk berikatan dengan DNA dan domain keduanya itu dibutuhkan untuk aktivasi transkripsi. Berikut ada tabel beberapa trans-acting factors yang sudah dikenal. Ini ada beberapa kelas. Kemudian ini ada monomer atau ada tipenya yaitu monomer atau dimer, kemudian ada keterangannya terkait dia domain 3 helix, helix 3 berikatan dengan DNA dan helix 1 dan 2 berikatan dengan protein lain, kemudian ada yang berikatan dengan zinc, kemudian berinteraksi dengan protein yang lain dan juga dihubungkan dengan sebuah loop. Kemudian kita lanjut ke nomor 6. Trans-acting factors memiliki 2 domain fungsional. Sebutkan dan jelaskan kedua domain tersebut. Jadi, secara fungsional trans-acting factors ini mempunyai 2 domain, yaitu domain pertama dibutuhkan untuk berikatan dengan DNA dan domain yang kedua dibutuhkan untuk aktivasi transkripsi. Nah, yang pertama domain pengikatan DNA atau disingkat DBD, di mana domain ini itu menempel pada urutan DNA tertentu baik dalam bentuk pengikatan maupun baik dalam bentuk peningkat maupun promotor. DBD merupakan domain dasar yang diperlukan untuk semua jenis vektor dan domain ini berguna untuk mendorong transkripsi urutan promotor transgen vektor yang berdekatan dengan gen yang diaturnya. Nah, urutan DNA yang mengikuti faktor transkripsi ini sering juga disebut dengan elemen respon.
Kemudian yang kedua yaitu, domain aktivasi atau AD, yang di mana domain ini berisi situs pengikatan untuk protein lain seperti koregulator transkripsi, dan situs pengikatan ini sering disebut juga sebagai fungsi aktivasi atau AFS, domain transaktivasi atau TAD, dan atau, transactivating domain TAD tetapi tidak bercampur dengan, eee, domain TAD tadi. Dan kita masuk ke nomor 7. Sebutkan beberapa kelas transacting factors, jelaskan bagaimana perannya dalam regulasi ekspresi gen dan berikan contohnya. Jadi kelas transacting factors ini dibagi jadi 4, yaitu ada helix turn helix, ada zinc finger, ada leucine zip, dan juga helix loop helix. Nah, untuk helix turn helix ini contohnya ada protein homeotic Drosophila. Kemudian untuk zinc finger ini contohnya protein reseptor steroid. Untuk leucine zip ini contohnya proto-oncogen Sifos dan juga Cejun, gen OP2 pada jagung, dan juga untuk helix loop helix ini contohnya ada proto-oncogen Sifos dan Cejun. Nah, untuk perannya dalam proses regulasi ekspresi gen ini, nantinya transactive fetus ini akan membentuk ikatan dengan cis acting sequence dan mempersiapkan DNA dan lingkungannya untuk siap melakukan transkripsi. Karena transacting fetters ini merupakan protein, maka faktor-faktor ini juga harus dikode oleh gen-gen dalam DNA. Dan gen-gen ini juga dapat dikendalikan oleh interaksi antara cis acting sequence dan transacting factors. Nantinya interaksi antara gen dan cis acting sequence ini akan disebut sebagai akan menjadi alur tahapan dalam proses peristiwa genetik, yaitu regulasi ekspresi gen. Kemudian kita lanjut ke nomor 8. Analogi apa yang dapat ditarik antara transacting factors yang meregulasi ekspresi gen pada sel-sel eukariotik dengan faktor-faktor yang mempunyai peran yang serupa dalam sel-sel bakteri? Berikan contoh dan jelaskannya. Jadi, secara sederhana, faktor transacting eukariotik dan faktor transkripsi pada bakteri ini dapat dibandingkan dengan menggunakan analogi jalan tol dan jalan biasa. Nah, misalkan kita mau menuju ke pusat kota di Jakarta, kita bisa melewati jalan tol dan juga bisa melewati jalan biasa yang jaraknya itu lebih jauh, namun tujuan akhirnya itu sama, yaitu sama-sama menuju ke pusat kota Jakarta. Nah, pada di sini transkripsi dan terjemahan ini dianalogikan sebagai pusatnya atau tujuannya yaitu Jakarta. Nah, bakteri ini seperti melintasi jalan raya karena transkripsi dan translasi ini dapat berjalan bersamaan. Sedangkan eukariotik ini menempuh jalan biasa karena sel eukariotik ini cenderung lebih kompleks dan proses ekspresi gennya terjadi dalam 2 tahap di 2 tempat yang berbeda dalam satu sel tersebut. Nah, transkripsi dan translasi pada eukariotik jika dibandingkan dengan pada prokariotik ini, pada eukariotik ini terdapat membran inti di mana eukariotik ini nantinya dapat membedakan di mana transkripsi dan translasi ini dapat terjadi. Dan transkripsi ini terjadi di nukleus, sedangkan translasi terjadi di sitoplasma. Nah, pengaturan pengaturan waktu pada eukariotik ini tidak dapat terjadi secara bersamaan karena proses transkripsi harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum proses translasi, sehingga proses transkripsi dan translasi pada eukariotik ini lebih kompleks dibandingkan transkripsi dan translasi pada prokariotik karena tidak dapat terjadi secara bersamaan dan terdapat jeda waktu antara proses transkripsi dan translasi yang disebut sebagai tahap pasca translasi. Dan kita masuk ke nomor 9, faktor transkripsi apa yang dibutuhkan untuk berlangsungnya transkripsi DNA eukariotik oleh enzim RNA polimerase 2. Jadi di sini ada 6 macam faktor transkripsi yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada
TFIIA. Nah, TFIIA ini akan berinteraksi dengan subunit TBP dari TFIID dan membantu pengikatan TBP pada sekuens promoter yang mengandung mengandung tata box. Nah, interaksi TFIIA dengan TBP ini akan memfasilitasi pembentukan dan menstabilkan kompleks preinisiasi atau PIC, dan interaksi TFIIA dengan TBP ini juga akan mencegah terikatnya faktor-faktor negatif atau faktor-faktor represif yang mungkin akan berikatan dengan TBP yang akan mengganggu pembentukan PIC. Nah, TFIIA ini juga berperan sebagai koaktivator untuk beberapa aktivator transkripsi dan membantu meningkatkan atau mengaktifkan transkripsi. Kita lanjut ke faktor transkripsi yang kedua, yaitu TFIIB. TFIIB ini berperan sebagai jembatan atau penghubung antara TFIID dengan RNA polimerase 2 dengan cara membentuk interaksi antara TBP atau subunit pada TFIID dan RBP1 atau subunit pada RNA polimerase 2. Nah, TFIIB ini juga berinteraksi dengan BRE atau recognition element dan elemen promoter yang terdapat pada data box, sehingga diperkirakan berperan dalam seleksi titik awal transkripsi. Nah, ada satu hasil penelitian yang menunjukkan bahwa mutasi pada TFIIB ini menyebabkan bergesernya titik awal pada proses transkripsi. Kemudian kita lanjut ke TFIID, TFIE, dan TFIF. Untuk TFIID ini merupakan satu-satunya GTF yang dapat mengenali sekuens spesifik pada DNA atau sekuens promoter. Kemudian memiliki komponen yang disebut juga dengan TBP atau Tata Binding Protein, dan beberapa TAF atau TBP Associated Factor. Kemudian untuk TFIIE ini diperkirakan berperan dalam disosiasi untai ganda DNA pada titik awal transkripsi, dan protein ini tuh mengandung motif pita zinc yang dapat berikatan dengan untai tunggal DNA. Kemudian untuk TFIIF ini dia itu penting untuk perakitan kompleks preinisiasi RNA polimerase 2 yang dapat beruntai dengan ganda penuh di in vitro. Nah, model yang menetapkan berbagai tugas TFIH jadi TFIF ini merupakan model ada yang menetapkan berbagai tugas ke TFIIF selama pembentukan kompleks prainisiasi dan inisiasi transkrip. Kemudian untuk TFIIH ini tersusun dari beberapa subunit, 7 diantaranya itu adalah ZPD, ZPB, P62, P52, P44, P34, dan juga TTDA yang nantinya akan membentuk kompleks inti. Nah, subkompleks kinase yang mengaktifkan siklin yaitu CDK7, MAT1, dan siklin ini akan terhubung dengan inti melalui protein ZPD. Nah, dua di antara subunit tersebut yaitu ERCC2 atau ZPD tadi dan juga ERCC3 atau ZPB tadi memiliki aktivitas helikase dan ATPase, dan subunit-subunit ini nantinya akan membentuk gelembung replikasi atau replication bubble. Nah, dua subunit TFIH lainnya yaitu yang tadi itu ada CDT7 dan juga siklin H ini akan berperan dalam fosforilasi asam aminoserin yang terdapat pada domain ujung karbonil enzim RNA polimerase 2, dan kemungkinan juga protein-protein lain akan berperan dalam siklus sel. Kemudian kita lanjut ke nomor 10, uraikan hubungan antara promoter CCAT box, GC box, enhancer, dan juga silencer. Nah, jadi pada proses pembentukan gen ini melibatkan bagian pengatur di arah ujung 5 aksen maupun di arah ujung 3 aksen dari sebuah gen. Nah, sequence ini bersifat tidak ditranslasikan atau non-translational.
translational. Nah, di arah ujung 5 aksen gen ini, sebelum situs awal transkripsi ada sebuah sequence non-translational yang disebut sebagai bagian promoter. Nah, bagian promoter ini umumnya mengandung sequence tata yang berulang atau disebut dengan tata box. Nah, pada bagian ini RNA polimerase berikatan untuk memulai proses transkripsi. Di arah ujung 5 aksen yang lebih jauh lagi juga terdapat CCAAT box yang memiliki peran penting dalam regulasi transkripsi. Nah, di samping itu biasanya terdapat beberapa sequence konsensus lain di mana berbagai protein atau transkripsi terkait untuk pengendalian proses transkripsi. Beberapa sequence pemacu ada atau enhancer dan juga penonaktif yaitu silencer. Transkripsi ini dapat ditemukan dekat atau kadang jauh dari sequence gen struktural. Nah, di arah ujung 3 aksen dari bagian sandi ini terdapat sequence yang berperan sebagai regulator dan terminator transkripsi dan ada sequence yang berperan penting dalam polidenilasi dari molekul mRNA hasil transkripsi. Nah, eee, kemudian, sekuens yang berada dari arah 5 aksen dari struktur awal, dari situs awal atau start site transkripsi ini merupakan bagian yang paling penting dari proses inisiasi transkripsi. Pada bagian ini dibentuk kompleks transkripsi yang secara umum disebut sebagai sekuens operator. Nah, dalam genom eukariotik terdapat beberapa sekuens yang, sangat dikonversi, salah satu di antaranya yang kita kenal sebagai tata box tadi. Nah, sequence ini terletak 30 ke arah upstream atau minus 30 dari situs awal transkripsi dan merupakan satu-satunya sequence yang mutlak ada dalam sequence promoter. Nah, sequence lain itu juga sering ditemukan dalam promoter, tapi tidak selalu ada seperti yang tata box tadi. Contohnya adalah sequence CCAAT atau disebut dengan CAT box dan juga box GC. Di sini ada contoh gambar dari sequence promoter dari gen timidin kinase virus herpes simplex yang mengandung 3 elemen upstream tata box yang diperlukan untuk terjadinya proses transkripsi, yaitu ada CCAAT dan CAAT box dan juga 2 GC box. Dengan sequence khususnya GGG, CGG. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Untuk pada prokaryotik, aktivasi RNA polimerase pada sequence promoter ini dipengaruhi melalui interaksi sequence promoter dengan protein tertentu yang disebut dengan protein regulator. Nah, pengikatan protein regulator pada sequence promoter ini akan mempengaruhi pengenalan sequence tersebut oleh RNA polimerase yang dapat berupa represi dan atau atenuasi. Nah, jika jika pengaruhnya itu negatif, maka nantinya protein regulatornya akan disebut sebagai represor, sedangkan jika pengaruhnya positif, protein regulatornya akan disebut sebagai aktivator.